Bismillahirrahmanirrahim. Burung malam terbang bersusun burung tempuan. Ucapan salam bahasa pantun sebagai awal kita berjumpa. Mohon dekat di tepi pantai, ada bermalam di tepi muara. Mohon maaf majelis yang ramai. Sambutlah salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana kita telah diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga dapat hadir di majelis yang mulia ini, majelis akikah, syukuran akikah dan syukuran khitan Adnanda Aska, putra dari Bapak Agung dan ibunya beserta istrinya. Siapa namanya? Bu Eli. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenankan kami atas nama ahli bait menyambung lidah menyampaikan kata daripada Bapak Agung dan sekeluarga yang telah mengucapkan tahniah kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di majelis yang mulia ini. Namun daripada itu, entah kami tersalah cakap, entah cakap yang tak beradab, kami mohon beribu-ribu maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemputan majelis yang kami muliakan, supaya menambah keberkahan daripada majelis ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dilantunkan oleh Ananda Aska kepada Ananda Aska. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Aska yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibaca dan kami bagikan kita yang mendengar mendapat pahala hendaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dapat kami beritahukan di sini bahwasanya Ananda Aska telah melakukan sunatan pada hari Minggu tanggal hari Minggu kemarin lah. Berarti sudah sekitar 3 hari,
seminggu. Nah, seminggu. Namun daripada itu, dalam hal ini Pak Adik beserta keluarga juga menyelenggarakan syukuran akikah atas nama Anda Aska. Jadi ada baiknya pada malam hari ini kita mintakan pembacaan doa kepada Ustaz Marwan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mungkin sedikit kita berikan tausiah nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan acara yang kita langsungkan walimah al-khitan dan akikah ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikeen. Surah Al-Nahl ayat 123. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah dirahmati Allah, orang tua dititipkan oleh Allah amanah anak. Sebagai rasa syukur atas amanah yang diberikan oleh Allah, maka rasa syukurnya itu dibuktikan dengan melaksanakan akikah. Akikah ini adalah gadai dari rezeki anak yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Banyak orang tua yang berharap mendapatkan rezeki anak. Ada yang sekian tahun belum punya anak. Ada yang ingin punya anak laki-laki. Sudah dicoba, ya, datang perempuan lagi. Coba lagi, datang perempuan lagi. Saking kepinginnya, akhirnya tak dapat. Ada yang pula yang menganjurkan coba asuhan orang. Begitu dia asuhan orang, qadarullah dapat pula anak laki-laki. Itu semua adalah upaya untuk mendapatkan anak. Bahkan yang lebih luar biasanya ada yang sampai harus inseminasi buatan, bayi tabung. Miliaran biayanya. Dicoba sekali tidak jalan, 2 kali tidak jalan. Biayanya besar, barulah kita sadar begitu besarnya nilai anak. Dan nilai anak ini akan kita sadari nanti di hari akhirat. Kata Rasulullah SAW, anak itu kalau ada yang meninggal dunia sebelum akil baligh, nanti di hari akhirat anak-anak itu akan berada di depan pintu surga menunggu orang tuanya. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, seluruh anak-anak yang berada di depan pintu surga itu hendaklah engkau anjurkan mereka masuk ke dalam. Kata Allah kepada malaikat. Tapi dijawab oleh anak-anak itu, waktu malaikat minta mereka, masuk kalian ke dalam surga. Apa kata anak-anaknya? Lan nadkhula 'alaiha qabla an yadkhula 'alaina aba'ana. Kami tak mau masuk ke dalam surga itu sebelum orang tua kami yang saat ini masih berada di neraka belum masuk bersama kami ke dalam surga. Coba bayangkan. Ini anak-anak yang lahir ke dunia menjadi investasi akhirat. Kalau dia di dunia diberikan pendalaman agama, akhlak, budi pekertinya serta ilmu agamanya mendalam, maka dia akan menjadi anak yang berusaha menjadi anak yang saleh. Dan anak yang saleh itu adalah anak yang menjaga perintah-perintah Allah. Hanya anak yang salehlah yang diberikan oleh Allah doa-doanya dikabul. Jika mata ibnu Adam, jika meninggal anak Adam, maka 3 perkara yang akan membantu
orang tuanya. Ya. Salah satunya waladun salih yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau anak yang tak saleh mendoakan orang tua, khawatirnya belum tentu diterima. Bagaimana dia berdoa sedangkan dia semua perintah Allah ditinggalkan, sholat tidak, baca Quran tidak, puasa tak mau, zakat tak pernah keluarkan, diajak berkorban banyak alasan. Berangkat ke tanah suci sudah mampu tidak juga dia mau melakukan. Maka zaman rahmat dari Allah, anak adalah investasi akhirat. Apalagi kalau anak-anak kita ini ya, sering baca Al-Quran. Dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan, man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, khaffafallahu al-'adzab li abawayhi wa in kana kafirain. Allah ringankan azab kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya itu dua-duanya orang kafir. Diringankan azabnya disebabkan anak yang suka baca Al-Quran. Kalau orang tuanya kafir saja diberikan keringanan azab, bukan dihapuskan Pak ya, diringankan. Apalagi kalau orang tua kita orang yang beriman. Anak baca Al-Quran, orang tua terselamatkan. Maka zaman dirahmati Allah, alangkah rugi kita hari ini. Ini kebetulan Azka ini anak murid saya di MDA Taufik. Ya. Hari ini ya beberapa tahun setelah COVID saya perhatikan banyak orang tua yang apakah kondisinya karena ekonomi atau memang kepedulian terhadap ilmu agama sudah berkurang. Ya. Tidak hanya di MDA Taufik, ya, kami lihat daftar MDA di seluruh Pekanbaru, ya, anak muridnya semuanya menurun drastis, bahkan ada yang 4 orang satu kelas. Makanya kalau pemimpin yang mengerti tentang pendidikan agama ini sangat penting, jangan sampai 10 atau 20 tahun yang akan datang Pekanbaru ini menjadi daerah yang dipenuhi oleh anak-anak ateis. Hari ini Pak, banyak anak-anak yang sudah mulai ateis. Tak mengaku ada Tuhan. Dan semakin hari semakin bertambah. Nah, kalau kita tak peduli, ya, pemimpin tak peduli, 20 tahun yang akan datang bisa-bisa daerah kita ini termasuk daerah yang menjadi banyak generasi yang ateis. Alhamdulillah. Pada ibu yang dirahmati Allah, nah ini akikah tentu ya sunnah muakkad. Kalau mampu maka ya sunnah muakkad artinya sudah sangat mendekati kepada yang wajib. Tapi kalau tak mampu maka orang tua namanya tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan sampai karena ya kita belum diakikahkan oleh orang tua, sudah besar, ya diajak kurban, saya belum diakikahkan Pak. Jadi saya belum bisa kurban. Nah itu tak ada alasan, tak ada hubungan. Ya, akikah itu urusan orang tua. Jadi kalau kita belum diakikahkan, tidak ada kewajiban kita mengakikahkan diri kita. Tapi kalau mau kita melakukannya, itu namanya sedekah. Karena akikah itu sejatinya adalah orang tua yang melaksanakan. Kalau tak mampu orang tua boleh dibantu sama kakeknya, kasih dana. Ya, atau orang lain, Pak, ini saya kasih bantu dana untuk akikahkan anak Bapak boleh. Yang kedua khitan. Khitan ini adalah melaksanakan sunnah yang Allah syariatkan dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Nabi Ibrahim, segala sesuatu yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim yang masih terjaga ya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah khitan. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Nabi Ibrahim berkhitan saat itu umurnya ibnu zamanina sanah. Umur beliau 80 tahun di khitan. Ya.
Wa yuhtatanu bil qudum, dihitamlah beliau dengan kampak. Dalam hadis itu, ya. Bapak dan Ibu jamaah dirahmati oleh Allah, khitan ini dalam mazhab Syafi'i wajib. Ya, kalau Imam Ahmad mengatakan sunnah, tapi dalam mazhab Syafi'i wajib. Wajibnya kapan? Kalau sudah akil baligh wajib berkhitan. Tapi kalau belum akil baligh ya masih sunnah. Tapi kalau sudah akil baligh, bahkan dalam kitab Al-Bujairi disebutkan pemimpin di daerah itu kalau ada anak yang sudah akil baligh belum dikhitan, wajib dia harus ya datang untuk ya terlaksananya khitan bagi dia, karena itu wajib. Apalagi orang tuanya kalau tahu sudah SMA belum khitan juga, jangan dibiarkan. Semakin berumur semakin malu nanti dia berkhitan. Maka diwajibkan bagi mazhab Syafi'i. Bedanya kita dengan Rasulullah kata Rasul, ya, Allah memberikan kemuliaan bagiku, kata Rasulullah, an wulidtu makhtunan, aku dilahirkan sudah dalam kondisi ya terkhitan, ya, tidak dikhitan oleh manusia, tapi Allah takdirkan beliau lahir sudah ya berkhitan, bersih, ya. Kalau Bapak baca Al-Barzanji itu disebutkan di Al-Barzanji, ya. Walam yara ahadan sau'ati, kata Rasulullah. Dengan demikian hikmahnya, tak ada satu orang pun yang tak berhak melihat auratku pernah melihat. Nah, begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi orang lain yang tak berhak melihat aurat beliau, belum ada lagi yang boleh melihatnya. Tapi kalau yang boleh melihatnya tentu keluarganya, ya, anak istrinya, ya. Jamaah dirahmati Allah. Tapi jangan pula nanti ada yang Pak ditanya, Pak sudah khitan? Sudah, kenapa? Saya difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah. Sampai dari tua tak khitan juga. Ya, nah, ini jangan cari alasan pula, ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan hikmah khitan ini ya khamsun minal fitrah, ya, ada 5 fitrah kesucian diri kita yang harus dijaga, ya. Kata Rasulullah, yang pertama al-khitan, ya. Yang kedua al-istihdad. Istihdad itu mencukur dulu kemaluan, ya, bagi yang sudah punya dicukur 40 hari ya maksimal itu Pak, ya, harus dicukur dia, sunnahnya demikian, ya. Kemudian qassus syarib, memotong kumis, ya. Wa'aful liha, membiarkan canggut, ya. Itu adalah fitrah, ya, sunnah. Siapa yang melaksanakannya insya Allah mendapatkan pahala dari sunnah Rasulullah SAW. Dan tentunya khitan menjaga kebersihan. Dalam mazhab Syafi'i, anak yang belum khitan tak boleh berada pada saf orang tua, karena dalam mazhab Syafi'i memutus saf. Dalam mazhab Imam Ahmad tidak memutus. Makanya kalau ada bapak lihat di masjid ada bawa anak-anak di sebelahnya, nah dia memahami pendapat Imam Ahmad, tidak memutus saf. Tapi kita harapkan mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru Hijriyah, kemudian anak kita sudah dikhitan, mudah-mudahan ya semangat baru, semangat imannya, semangat menuntut ilmunya, dan semangat akhlaknya bertambah, sehingga orang tuanya mendapatkan barakah, lingkungannya mendapatkan barakah, ya, semua orang yang dekat dengannya juga mendapatkan barakah. Insya Allah. Marilah kita berdoa, beristighfar kepada Allah sebelumnya. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين.
واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini saksikan kami ya Allah berada di rumah salah satu saudara kami, menundukkan kepala kami ya Allah, menengadahkan tangan bermohon kepadamu ya ilahi Rabbi, ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni pula dosa-dosa ayah dan bunda kami ya Allah. Tak sanggup kami membalas semua kebaikan orang tua kami, hanya ucapan yang terucap dari lisan kami ya Allah. Berikanlah kepada orang tua kami yang masih hidup umur yang panjang dalam taat kepada-Mu, rezeki yang berlimpah yang penuh barakah dari sisi-Mu. Berikanlah kepada mereka ya Allah, dijauhkan dari segala macam bala, ujian serta penyakit ya Allah. Jika ada orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmat-Mu, kami bermohon ya ilahi Rabbi, berikanlah kepada mereka di alam kuburnya saat ini sinar yang terang benderang disebabkan karena amal ibadah saleh mereka selama hidup di dunia Engkau terima dan ridha ya Allah. Jauhkan mereka dari segala macam siksa azab kubur-Mu, jauhkan mereka dari segala macam siksa azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga terbaik-Mu, Jannatul Firdaus. Kumpulkan pula kami nanti di sana ya Allah bersama mereka. Berkumpul kami kembali dalam kebahagiaan bersama orang tua kami, bersama pasangan, anak-anak keturunan kami, bersama handai tolan karib kerabat kami, bersama sahabat-sahabat kami, bersama guru-guru kami, bersama orang-orang saleh, para siddiqin, para syuhada, para anbiya dan rasul-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami menjadi saksi bahwa Ananda Azkar bin Agung yang telah melaksanakan ibadah khitan serta akikahnya ya Allah, jadikanlah apa yang dia lakukan dari mengikuti sunnah Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab Engkau agungkan dirinya ya Allah, dengan akhlak mulia, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan perilaku yang baik ya Allah, serta menjaga ketaatannya kepada diri-Mu dalam ibadah-ibadah amal salih selama hidup di dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami akan kepadanya rezeki yang berlimpah, yang penuh barakah ya Allah. Jadikan ia anak-anak yang memiliki keturunan yang banyak yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami yang hadir pula pada malam hari ini mendapatkan hal yang sama, keturunan yang banyak yang saleh dan salihah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Berkahi apa yang kami lakukan pada malam hari ini Allah. Jadikanlah ia sebagai semua bentuk dalam bentuk amal ibadah saleh yang Engkau terima. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Marwan yang telah menyampaikan tausiah dan ditutup dengan doa. Semoga apa yang kita minta tadinya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agung, jangan termakan ya. Enak bang. Enak kalau kamu ingat. Terima kasih, Assalamualaikum. Ada kepala kambing dalam. Nah, itulah rugi. Ya, saya selalu ya. Itu bulas itu orang dapat tanah kuburan. Gombo apa untuk mendiang sama yang sampai ke sana.
Neng ono neng sampai. Dua. Balik lagi. Balik lagi. Sabar, Om. Sabar, ya. Mana? Bapak, salam Bapak, Ramai adik kan ada di sana. Hari Kamis udah berangkat keren. Abang nggak bisa dia datang, ada COD udah. Tadi minta izinnya. Iya. Selawan utamanya. Selawan. Malam potong kesukuan enggak baik. Enggak tahu. Kita sampai itu, kita di bawah dulu. Kita di bawah. Enggak, apa tasnya?